Saya pernah malam-malam dibawa ke sana juga. Terus dia lakuin itu dari belakang. Karena masih ada yang nggak percaya. Ya ampun. Saya sampai dipaksa untuk oral sex. What the fuck? Jadi itu sampai Kamu dipaksa untuk oral sex? Iya, Om. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Saya buka aja ceritanya. Jadi saya tuh nonton dikirimin dari Mbak Wanda Ponika, channelnya Cokro TV kemarin. Cokro TV saya tonton, terus saya ngeliat kalian berdua, saya ngeliat setengah, nggak kuat tuh saya matiin gitu. Nggak kuat, karena nggak masuk di akal saya ada hal seperti itu gitu. Jadi sempet kamu yang ngomong, udah sempet kamu sampai ngomong setengah, terus kamu nangis, terus saya matiin. Saya belum sempet dengerin kamu ngomong kemarin. Terus kayaknya harus saya angkat gitu, karena kejadian seperti ini kayaknya nggak sekali nih, banyak hal-hal lain yang kita nggak tahu di mana, kayaknya bakal kejadian lagi. Jadi kadang-kadang kita nih susah juga ngeliat seseorang karakternya seperti itu, motivator dan sebagainya, tapi ternyata dalamnya seperti itu gitu. Jadi begitu saya ngeliat itu kemarin, saya nyesek banget ya, sialan ini orang pernah di acara gua lagi, brengsek lagi gitu kan. Kita ngomongnya motivasi dan sebagainya, tapi ternyata pelaku pelecehan seksual. Oke, gini. Saya nggak akan maksa kalian cerita, yang kalian nggak mau cerita, kalian nggak usah cerita. Tapi kalau kalian mau cerita, kalian silakan cerita, itu aja. Tapi boleh gue mulai sama kamu dulu nggak? Boleh. Ya, saya dengar main Cokro. Jadi awalnya itu ada kata-kata yang menurut saya aneh sekali, yaitu sebelum kamu diapa-apain, bakal dicium sampai dibuka bajunya, celananya, kamu dimotivasi dulu katanya. Saya tuh nggak ngerti maksudnya gimana. Maksudnya apa? Dikasih tahu apa sama dia? Ya. Jadi gini Om, waktu saya sekolah di sana kan JE itu udah intens sejak kelas 2 SMA. Saya kelas 2 SMA di situ. Dan memang di situ JE ini sering kali mencari jadi bibit-bibit di situ yang memang bisa dididik khusus seperti itu. Nah, kemudian di situ saya dipanggil. Nah, sebenarnya bukan hanya saya, tapi ada teman-teman saya juga yang dipanggil satu persatu. Saya dipanggil, saya dimotivasi seperti saya melihat bahwa kamu itu punya bakat leadership seperti itu. Kamu potensial dan saya tuh bisa loh jadiin kamu itu sesuatu, orang sukses. Kamu percayakan sama Koko seperti itu. Kalau kamu percaya, turutin apa yang Koko bilang gitu. Kalau kamu nurut, pasti Koko akan bisa jadiin kamu orang sukses seperti itu. Oke, terus? Gitu, Om. Nah, setelah itu terus si J ini merangkul dan kemudian J ini kayak apa ya, bilang kalau anggap saya itu seperti ayahmu sendiri. Kan memang saya sudah nggak ada ayah sejak saya kelas 6 SD gitu. Kamu nih yatim? Iya, yatim. Yatim ya, oke. Iya, nah kemudian setelah itu saya dipeluk. Nah, di saat saya dipeluk, saya nggak ngerasa yang kayak gimana, karena saya merasa bahwa ya Tuhan, Ayah. iya ini seperti ayah saya sendiri, karena saya memang udah Merindukan sosok ayah. Ya, merindukan sosok ayah seperti itu. Dan kamu masih percaya tuh sama dia, masih percaya? Saya masih percaya. Oke. Dan di situ kan memang kami diputarkan video di sana oleh pembina kami bahwa JE ini adalah motivator dan sudah memotivasi ribuan orang di situ. Nah, sehingga saya kagum, wah ini gimana ya, kok bisa beliau seperti ini. Kami ingin bisa seperti beliau lah, sukses seperti itu. Too good to be true ya. Iya. Ada orang seperti itu tiba-tiba deketin kamu dan sebagainya, ini kayak sebuah harapan. Kamu dikasih harapan lah, basicnya begitu kan? Oke. Terus? Nah, terus sampai di situ yang saya kagetnya adalah pertama kali di situ saya dicium gitu. Dicium nih apanya? Pipi saya. Pipi. Jadi habis dipeluk saya dicium pipi saya, dan waktu dicium si J ini bilang, saya anggap saya seperti ayahmu sendiri. Koko ini sayang sama kamu. Percayalah, Koko bisa bantu kamu. Kamu yang akan bisa mengangkat perekonomian kehidupan keluarga kamu. Pada saat dicium, kamu masih merasa ciuman seorang ayah nggak? Kalau itu sudah mulai aneh gitu, kok ciumnya ke pipi. Kalau menurut saya pelukan itu udah
udah normal, tapi kenapa harus mencium gitu, mencium pipi saya, mencium kening, mencium pipi. Nah kemudian mulailah mencium bibir saya gitu Om. Bibir ya. Bibir langsung di situ. Saya nggak tahu nih, kalau saya merasa bahwa kalau sama anak ya, anak angkat juga cium paling mentok kening kali ya. Karena kening kan sayang gitu ya. Kalau pipi ya udah kalau bibir. Tapi kalau bibir kamu udah pasti shock dong ketika dicium itu. Iya, saya shock, saya kaget, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya udah kayak diem aja dari sejak di situ, saya diem aja nggak. Cium bibir ini, maaf, cium bibir ini dikecup atau maaf atau gimana cium Waktu bibir? pertama kali itu kayak nempel gitu aja. Oke, dikecup gitu ya. Iya, Oke. Berarti setelah itu ada lagi. Setelah itu ada lagi gitu. Oke. Nah, yang akhirnya kamu dipanggil? Ya, setelah itu waktu saya masih kelas 2 SMA, waktu saya itu masih kelas 2 SMA, dan kemudian ada kejadian lagi. Waktu itu juga saya dibawa, saya sering dimotivasi untuk saya terus harus bisa mengangkat perekonomian keluarga. Jadi selalu diulang-ulang seperti itu. Dari kejadian kamu dikecup bibir sampai kejadian kamu di Ruda Paksa tuh lama? Sekitar sebulan setelah itu. Sekitar sebulan? Iya. Oke, berarti tuh sebulan tuh hilang dulu tuh? Biasanya J itu ada kayak dia keluar kota kayak gitu. Oke. Lalu kamu dipanggil? Nah, dipanggil lagi, kemudian dimotivasi lagi. Si J ini tanya tentang gimana keluarga kamu di rumah, ibumu gimana, adik-adikmu gimana, sehat-sehat kan, seperti itu. Jadi menanyakan tentang kondisi keluarga saya gitu Om. Okay. Nah setelah itu saya dipepet gitu. Jadi saya duduk di situ, saya masih ingat ada di warung kampung di situ. Saya masih sekolah juga. Saya dipepet. Jadi itu malam kondisinya Om. Nah di situ saya waktu itu ya agak takut gitu, karena si J ini waktu memotivasi saya langsung kayak udah mulai pegang payudara kamu. Iya, payudara saya. Berarti gitu. Kamu udah diraba-raba. Iya, di situ udah diraba-raba di situ. Oke. Boleh nggak saya tanya ya? Maaf ya, boleh nggak saya tanya? Ketika itu kejadian, kamu nggak berusaha untuk mendorong atau berusaha untuk apa? Atau kamu bener-bener nggak tahu, blank aja? Saya udah kayak kaku, kayak apa ya? Jadi gini Om Dedit, J ini kan orang yang sangat awalnya saya kagumi. Beliau sangat powerful. Dimana saya ini ingin sukses seperti JE. Saya langsung kayak kaget gitu. Jadi kayak saya bingung harus melakukan apa di situ. Jadi diam, kaget, dan secara saya gak berani untuk berbuat apa-apa di situ. Iya. Saya bisa paham itu. Katatonik berarti. Badan kamu, otak kamu merintahin badan kamu untuk diem aja, udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Iya. Dan kamu Dan waktu itu saya mulai diremas-remas payudara saya gitu. Oh shit, sorry. Dari luar? Iya. Oke. Dari luar. Terus habis itu mulai mulai meluk lagi. Terus kemudian saya disuruh untuk kembali ke asrama lagi. Itu sebelum terjadi pemerkosaan? Iya. Oke. Awalnya bisa terjadi ruda paksa? Nah jadi setelah itu saya kan posisinya berasrama, jadi memang saya sering dipanggil. Kita di situ mulai ada meeting gitu Om Ded. Nah terus waktu kejadian itu memang saya dipanggil sama JE, dan saya waktu itu kaget karena JE kan memang dia tidur di sekolah itu. Jadi ada ruangan khusus untuk JE ini tidur di sana, menginap. Nah, saya dipanggil di situ keadaan sudah gelap. Tangan saya langsung ditarik gitu ke dalam ruangan itu gitu. Dah saya di situ udah kayak bingung, saya harus melakukan apa, saya nggak ngerti. Terus di situ langsung tiba-tiba kan kayak apa ya? Jadi langsung kayak seperti yang kemarin saya sudah ceritakan. Didorong? Ya didorong, kemudian saya langsung dibuka baju saya, dia langsung nyium-nyiumin, terus langsung dipegang-pegang payudara saya lagi, dan terus saya langsung mulai lepas celana saya, dan itu kamu dan itu saya
Nah ini kita terangin dulu ke penonton kita ya bahwa mereka memang mau bercerita karena cerita-cerita ini akan membawa orang tersebut sampai ke keputusan pengadilan. Ya. Tapi kalau kamu nggak mau cerita, is okay. Kalau kamu nggak kuat, is okay. Jadi kan di situ udah saya langsung dipaksa, terus dia langsung menyetubuhi saya gitu, Om Ded. Udah di situ saya merasa saya nggak berharga, saya merasa Tuhan ini gimana, saya harus bagaimana, saya nggak ngerti di situ. Ya memang bajingan aja itu orang berarti. Tapi ini kejadian sudah 13 tahun yang lalu dan itu terjadinya di lingkungan sekolah. Ya. Di lingkungan sekolah. Ya, Di dalam lingkungan sekolah. Oke, berarti di gedung sekolah. Berarti kalian ini bukan korban satu-satunya ya? Bukan. Saya dengar katanya sampai ada beberapa. Belas. Tapi ada orang berapa belas, tapi ada orang yang akhirnya tidak mau melaporkan. Benar. Ada orang yang akhirnya damai. Iya. Oke. Jadi memang beberapa dari kita ada yang tidak berani speak up karena memang sangat takut. Takut karena apa? Takut karena kalian tidak mau tersebar bahwa kalian adalah korban atau takut pada orangnya? Salah satunya takut sama orangnya. Takut sama orangnya. Karena di sana itu JS sangat berpengaruh. Oke. Sangat berpengaruh. Jadi takut sama karakternya dia itu. Iya. Takut kalian diapa-apain atau takut apa yang kejadian setelah itu gitu. Benar. Oke. Saya nanya begini karena saya mau tahu nih. Tapi kalau kamu nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Kalau kamu nggak bisa jawab juga nggak apa-apa ya. Yang penting kamu kuat dulu aja. Saya dengar kemarin di Cokro bahwa kejadian itu terulang 15 kali katanya. Itu benar apa enggak? Iya benar, benar Om Ded. Di sana juga ada kayak sebuah wahana pertambangan. Saya pernah malam-malam dibawa ke sana juga. Terus dia lakuin itu dari belakang. Kalau masih ada yang nggak percaya, ya ampun. Saya berusaha ngomong ini tuh, jujur sebenarnya saya malu. Tapi saya ngomong apa adanya, benar-benar buat apa juga saya tuh mau permalukan diri saya sendiri gitu loh. Dan itu sakit sekali sebenarnya. Udah sampai 15 kali Om Ded. Oke. Ya, emang anjing aja tuh orang berarti. Saya jadi bingung. Saya mau menekankan hal ini bahwa kejadian yang berkali-kali itu terjadi dan kamu nggak berani ngapa-ngapain ya artinya. Iya, saya nggak berani ngapa-ngapain Om Ded karena saya tahu saya itu setiap kali setelah saya dibegituin oleh JE itu kalau dia kan sangat keras gitu. Jadi saya kadang kalau nggak nurut itu saya bisa dimaki-maki, saya bisa maki-makiannya kan mohon maaf seperti kayak jancuk, asu. Kenapa kamu gitu. nggak keluar dari sekolah itu? Nah di situ Om Ded saya sendiri itu kayak udah kayak terkukung di situ karena saya kan selalu dibilang bahwa sama JE, bukan hanya saya tapi teman-teman saya, kalau kamu keluar kamu akan nggak jadi apa-apa, kamu bersyukur kamu di sini tuh udah kayak udah diangkat gitu, kalau kamu keluar kamu akan jadi bambung lagi, kamu akan jadi kere lagi, kamu mau seperti itu, kamu nggak bersyukur udah dapetin orang-orang seperti Koko, seperti orang-orang di sini gitu. Terus jadi intinya kayak kita tuh selalu dibilang kalau kamu di luar kamu nggak akan jadi apa-apa kayak gitu. Dan posisi saya memang kan kondisi keluarga saya nggak mampu gitu Om Ded waktu Jadi itu. kamu nggak berani melakukan apapun karena kamu
Apa takut apa karena Saya takut juga. Saya pernah waktu itu kan karena saya mau menolak, saya mencari alasan, saya nggak balas telepon atau saya nggak ngangkat, itu besoknya langsung saya dipukul, kamu dipukul? iya saya dipukul, dicari-cari kesalahan saya. Saya dipukul, saya dicari-cari kesalahan saya. Kemudian saya tuh dipukul ya ditepeleng gitu. Bahkan saya pernah diludahi juga gitu. Jadi banyak kekerasan fisik juga yang saya alami di situ itu bertahun-tahun sejak saya SMA sampai dengan tahun 2000 terakhir tahun 2020. Oke. Ya. Oke, itu kamu usia berapa? Kejadian SMA. pertamanya? Kejadian pertama saya kelas 2 SMA 16 tahun. 16 tahun. Berarti ini di bawah umur ya? Iya. Kita bukannya ada satu kejadian juga yang sama Ju ya? Yang santriwati itu ya? Tapi itu langsung proses dan pelakunya langsung masuk ke penjara kan. Oh, mungkin ini orang kuat kali. Seperti itu. Oh, coba kita lihat kuatan mana sama podcast gue ya kalau gitu ya. Sama suara netizen kita lihat ya. Dan itu bukan hukuman mati ya? Seumur hidup ya? Iya. Seumur hidup ya? Oke, tapi ini masih proses pengadilan. Ini masih proses pengadilan. Keputusannya kapan? Masih ini, oke. Tapi cerita-cerita ini ada buktinya tidak? Ada buktinya ya? Kayak karena kan nanti pasti diminta bukti dan sebagainya kan? Cerita-cerita ini ada buktinya? Ada Om. Dari mana buktinya? Ada buktinya. Saya punya kayak bukti-bukti mulai dari dokumentasi, recording. Ada dokumentasi, Ada. recording suara dia. Ada suara dia kayak keras mentak-mentak kita, terus kemudian kayak udah mencaci maki kita, itu ada. Saya punya semua lengkap recordingnya semua. Dan Maaf, kejadian-kejadian pelecehannya apakah ada bukti-buktinya? kalau kejadian pelecehan itu karena sudah lama Om, kan kita juga HP-nya masih belum canggih di situ, Iya, kita nggak ada dokumentasinya kalau waktu itu. Oke, berarti nanti naiknya berdasarkan apa ini? Jadi saya sama teman saya yang satu ini pernah melihat juga kejadian saya waktu saya masih sekolah. Di Oke. situ itu yang membuat saya sama Dia ngelihat kejadian. Iya. Hah? Kondisinya itu kan asrama sama sekolah itu kan nggak jauh gitu Om. Heeh. Jadi saya di lantai 4 sekitar jam 4 sore gitu untuk ngangkat jemuran. Saya ngelihat ke arah sekolah, kan di sana ada kantor guru gitu. Heeh. Nah kacanya kan bening. Ini dilakukan di kantor guru. Iya. Waktu itu kantor guru itu menjadi kantor Kampung Kid. Oke. Iya, jadi kantor Jadi gurunya sorry, pindah. kamu ngelihat kejadian itu? Iya, diciumin. Maaf, kamu sendiri mengalami hal yang sama? Saya ngalamin pelecehan. Tidak sampai di ruda paksa? Tidak diperkosa, tapi saya sampai dipaksa untuk oral sex. What the fuck? Jadi itu sampai Kamu dipaksa untuk oral seks? Iya Om, saya tuh udah bilang saya nggak mau karena saya nggak pernah kayak gini. Sampai dia tuh ada omongan gini, nggak apa-apa, kamu sekali-kali nakal aja nggak apa-apa katanya. Terus saya bilang saya nggak mau, saya nggak pernah kayak gini, tapi saya dipaksa sampai saya tuh muntah. Terus habis itu masih dipaksa lagi untuk cium zakarnya gitu. Ya saya sudah bilang saya nggak mau, saya nggak bisa, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kok ngajarin kamu kayak gitu. Jadi sampai itu bahkan ada saya tuh di kamarnya di kantor Kampung Kid itu juga dia itu sampingan sama kamar-kamar guru yang lain. Kan kita di sana tuh sangat terbiasa dengan meeting sampai tengah malam Om. Meeting sampai jam 1, jam 2 itu udah biasa buat kita. Suatu malam saya di WA sama JE. Saya pikir karena ada kebutuhan pekerjaan, karena di sana apapun perintahnya kita harus ikut gitu. Saya naik, tiba-tiba saya udah ditarik ke kamar. Terus lampunya udah langsung dimatiin, dia langsung cium-cium saya sudah
saya nggak mau saya nggak mau kayak gitu. Dia udah maksa cium saya, udah cium mulai kening, bibir, terus habis itu dia langsung lepas baju saya. Dia udah Kamu telanjang? bagian atas saya telanjang. Terus saya bilang saya nggak mau kok, saya keluar aja, saya keluar. Jangan keluar, dia bilang. Kamu di sini aja. Saya nggak mau. Di situ kondisinya JE udah telanjang bulat. Terus dia maksa untuk buka Celana kamu? celana saya. Terus? Terus saya bilang, saya nggak mau kok, saya nggak mau. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Dia selalu kayak gitu, selalu kayak pelan-pelan aja. Saya bilang saya keluar aja, nggak usah. Terus akhirnya dia mainin atas saya gitu. Nah, terus? Endingnya gimana? Dia sampai Keluar? keluar spermanya sendiri gitu. Dia suruh saya mainin. Dia suruh kamu onanikan dia? Iya, Masturbasiin dia? iya. You know, if this is really happen, you're fucking shit. That's fucking shit. Saya juga punya anak angkat masalahnya. Dan orang-orang tolol kayak dia gitu yang bikin rusak. Bukan orang juga sih tapi. Oke, and ini harus dikawal terus, bos. Karena kalau dengar ceritanya ya udah kayak, ya sorry to say ya, kayak hewan, Pak. Ya dong. I mean if you want, ya kita ngomong goblok aja, if you want to fuck someone then get the whole pay. Nggak begini juga caranya. Dan ini bukan kalian berdua doang ya. Iya. Banyak adik-adik kita juga. Adik-adik kamu juga Ya. banyak yang digituin. Bahkan kakak kelas kita juga ada. Ada kakak kelas kita juga, ada adik-adik kelas juga. Ada adik kelas saya langsung ngomong update ke saya dan juga teman saya ini. Oke. Jadi intinya ini meledaknya kenapa? Kok maksudnya ini perlakuan kan sudah lama nih. Ya, Kalian nggak berani ngomong kan tadi kan karena dianggap bahwa ini orang kuat lah, apalah itulah tai kucing itu. Siapa yang pertama kali meledakkan hal ini? ya. Awal mulanya sebenarnya di 2018 itu saya sudah menceritakan ke ketua yayasan. Ke ketua yayasan. Ya. Saya menceritakan apa yang saya alami. Saya berharap saya mendapat perlindungan gitu, Om Ded. Dan ternyata Nggak ada. Saya nggak dapat perlindungan itu. Saya sampaikan ke ketua yayasan juga apa yang saya rasain terhadap adik-adik saya. Kita kan sekolah ke sana, kita sekolah gratis. Harapan orang tua, keluarga kita kan pengen sekolah kita berhasil gitu. Saya sampaikan ke ketua yayasan bahwa saya sakit ngelihat adik-adik saya, kakak-kakak kelas saya itu jadi korban gitu, Om Ded. Karena saya tahu benar, saya nggak dengar cerita itu, saya alamin sendiri gitu. Tapi saya nggak dapatin perlindungan itu. Sampai akhirnya di 2020 akhir, karena semua pekerjaan di sana kita yang kerjain,
suatu ketika karena hotel itu kan masa pandemi tidak ada yang nginap. Nah ternyata di salah satu sistem itu kok ada kamar yang aktif. Diceklah sama yang yang tanggung jawab di hotel itu. Dicek, digedor-gedor, kok lama bukanya gitu. Setelah dibuka ternyata ada salah satu temannya kita. Terus habis itu yang mencurigakan adalah karena dia lama keluar. Karena kan yang punya tanggung jawab di hotelnya ngerasa ini tanggung jawab dia, dia harus tahu apa yang terjadi. Karena dari dulu itu JE selalu bilang gini ke teman saya, hati-hati loh kamu, kamarmu nih banyak, jangan sampai dipakai encu-encuan kayak gitu. Dia yang ngomong tuh Dia ya? yang ngomong. Dia ngomong, dia yang ngelakuin ya? Iya, Nah, bangsat dia ngomong memang. itu. Dia ngomong itu ke teman saya. Jadi teman saya ini merasa itu tanggung jawabnya dia pergi ke teman-teman yang tugasnya di IT. Jadi lihat CCTV. Dan ternyata JE keluar dari kamar itu. Oke. Karena itu diketuk, dia berlari langsung. Oke, jadi itu bukti pertamanya. Itu bukti pertama. Itu bukti pertamanya. Oke. Iya. Dan temannya dia ngelaporin akhirnya. Awalnya itu kita masih diantar kita aja tuh video, tapi nggak tahu gimana video itu akhirnya nyebar ke adik-adik kita juga. Nah, yang akhirnya membuat kita kenapa kita tahu satu sama lain, karena pada beberapa hari selanjutnya kita dikumpulkan Om Ded. Saya sama beberapa termasuk kakak saya ini sekitar kita 10-an orang gitu dalam jumlah kecil, kita didudukan, diklarifikasi sama JE. Dia klarifikasi bahwa dia ke kamarnya kakak kelas kita itu tadi untuk menenangkan karena usahanya dia lagi down. Usahanya dia lagi berantakan karena masa pandemi. Tapi kita sebagai korban kan kita tahu Kita kan kalian tahu kejadiannya apa kan? Iya. Maksudnya kalian korban juga gitu kan? Nah karena itu terutama saya dan kakak saya nggak terima gitu. Nggak terima dengan apa yang Alasan diklarifikasikan yang dikasih itu. Pakai klarifikasi Betul, lagi. pakai klarifikasi lagi. Akhirnya kita bercerita satu sama lain. Oh ternyata kamu sampai digituin, ternyata kamu sampai segituin. Baru loh semua itu bocor. Benar, barulah kita saling cerita. Gitu. Akhirnya? Itu kita belum langsung ke itu Komnas? sih, belum. Oke. Jadi kita masih ada di dalam situ dulu. Oke. Nggak lama, sekitar 1 bulanan setelah itu kita mulai keluar. Sebenarnya tidak semua karena yang keluar bareng-bareng sama kita itu sebenarnya nggak semua berdasarkan oh ayo kita keluar, enggak. Tapi itu karena memang mereka Keluar nggak maksudnya benar apa? deh. Oh ya, jadi di sana kan kita kerja. Keluar dari pekerjaan? Iya. Oke. Nah, karena ada video itu salah satu pemicunya untuk keluar gitu, keluar dari pekerjaan itu. Jadi kayak semakin nggak benar nih gitu, semakin nggak benar. Jadi memang saya sama adik kelas saya ini kita nggak pernah saling tahu Om Ded. Jadi waktu Ya karena kalian nggak berani cerita, pasti kan malu untuk cerita kan? Betul. Dari sejak itulah kita tahu banyak bahwa banget. ini banyak. Iya betul. Oke, dan akhirnya siapa yang pertama kali ngelaporin ke Komnas? Nah itu kita. Jadi kita langsung Kalian ngelaporin ke berdua? Komnas. Iya, karena kan pernah waktu itu dari Komnas kan juga pernah berkunjung ke SPI waktu itu. Dan mereka ini kalau nggak salah bukan hanya pelecehan seksual tapi juga eksploitasi karena mereka diwajibkan bekerja juga tapi dengan upah minim ya. Iya. Kalau masa sekolah malah kita nggak ada upah. Oke. Setelah itu dengan gaji berapa? Pertama kali lulus kita dapat 300-an sampai 600-an. 300 sampai 600 ribu. Iya. Oke. Kasusnya sekarang sampai mana? Sekarang saya ngikutin yang sekarang itu sudah sampai sidang ke-18. Sidang ke-18. Iya, Dan di situ kan saya juga terus memantau gitu pergerakannya bagaimana. Nah, tetapi kadang saya waktu di pengadilan itu juga menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kok aneh gitu. Contohnya? Waktu itu kan saya sidang pertama Om Ded. Nah, saya menyampaikan apa yang menjadi aspirasi saya. Jadi di situ saya inginnya lolos gitu. Nah, tetapi ada beberapa contoh seperti saya itu diminta harus sesuai dengan BAP. Kalau misalnya di luar dari BAP itu jangan sampai dimasukkan, jadi ditolak seperti itu. Saya kan waktu itu kan sudah lama, jadi saya juga perlu mengumpulkan bukti-bukti baru lagi. Nah,
saat saya ingin menyampaikan bukti-bukti baru seperti foto atau video atau recording itu tidak boleh diputar, tidak boleh dikasihkan langsung ke hakimnya. Nah, sedangkan pihaknya JE, pengacaranya JE itu dengan mudahnya memberikan BAP baru yang dimana itu tidak ada di BAP-nya saat Bukti-bukti baru. bukti-bukti baru yang tidak dihadirkan di saat itu gitu. Jadi tambahan, Yang mulia, ini saya ada bukti baru lagi, foto, langsung dikasihkan. Loh, kok saya nggak bisa? Saya juga udah ngeprint, saya sudah bawa, saya ada bawa flash disknya. Saya mau mengajukan tapi nggak bisa. Nah, baru yang di pengacaranya J ini langsung lancar gitu, Om. Itu yang membuat saya kok aneh di situ. Itu saya yang bingung sampai dengan hari ini. Sampai sekarang masih berjalan berarti. Sidangnya masih berjalan. Kalian harus datang ke sidang itu. Sekarang proses persidangan dari saksi yang meringankan untuk terdakwa. Oh. Ya. Oke. Dan ini udah berapa lama Kasusnya? kasusnya? Kasusnya udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Iya. Di mana sih ini? Eh, Di Batu Malang. Pelaporannya di Polda Jatim. prosesnya di mana? Sekarang di PN Malang. Oh, di PN Malang sekarang. Oh. Orangnya berarti masih di luar dong? Masih, Om. Dan sampai sekarang nggak ditahan sama sekali, padahal sudah tersangka, sudah menjadi terdakwa. Otomatis kalau polisi sudah menetapkan itu kan pasti ada sesuatu yang memang ini salah gitu kan, Om. Kenapa nggak ditahan gitu? Oke, kamu berani ngomong gini, kamu nggak takut resikonya? Saya ngomong kebenaran. Saya ngomong ini untuk perubahan bagi sekolah, karena teman saya ini, kami pengen adik-adik kami yang di sekolah itu aman gitu, Om. Jadi saya kurang tahu ya, tapi saya meyakini bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah kebenaran. Seperti itu. Berarti belum ada penahanan dari kepolisian gitu Belum. maksudnya? Udah tersangka tapi? Sudah. Udah terdakwa. Udah terdakwa juga? Oke. Dan ada kabar berita gitu ke depannya gimana? Kalian kan ngomong ada berapa channel kalian ngomong. Ada berita positif kah setelah kalian bicara? Karena kayaknya banyak yang nge-share juga kan? Atau masih sama aja? Sebenarnya kalau setelah yang kemarin dari Cokro TV yang kemarin kami juga sudah podcast, dan di situ sudah mulai ada banyak perubahan gitu sih, mulai dari jaksa sama dari tim yang ada di pengadilan situ, Om Ded. Tapi sebelumnya itu kurang adanya informasi yang kami dapatkan dari dalam sendiri gitu. Padahal kami sebagai korbannya kan kami berhak untuk mengetahui apa saja pergerakan informasinya kayak gitu. Oke. Kita lihat habis dari sini. Amin. Amin. Dan sebenarnya Om Ded, yang saya sangat kecewa adalah sebenarnya banyak orang yang tahu kasus ini, baik itu dari pembina, dari teman-teman saya sendiri yang masih ada di sana, itu mereka tahu Tapi nggak mau kejadiannya. ngomong. Tapi diam dan nggak mau ngomong. Kenapa? Menurut kamu kenapa? Itu yang saya nggak ngerti apa yang ada di dalam pikirannya mereka gitu. Yang saya selalu berdoa adalah Tuhan semoga Tuhan berikan pembelaan seperti itu kepada kami para korban. Karena saya nggak habis pikir itu kita udah sampai ngomong ke ketua yayasan kayak teman saya. Dan dicuekin. Ya. Kalau memang benar berarti kejahatan terorganisir dong. Iya dong. Bisa jadi. Hah? Iya, bisa jadi karena ada tahu semua sebenarnya. Iya, walaupun mereka nggak mau ngomong atau nggak mau bantu karena takut, tapi kan tetap aja sama kan. Kalau kita melihat sebuah perilaku kejahatan dan kita diam tuh, kita juga termasuk dalam melakukan hal tersebut loh. Karena menutupi itu juga pidana juga loh. Kalau kita tahu ada kejadian tersebut tapi kita nggak mau memberitahuan orang lain. Dan di sana itu Om Ded, saya kenal sekali mentor-mentor saya di sana juga, orang-orang di circle-nya JE ini itu adalah orang-orang terpandang yang saya juga sangat salut dengan pencapaiannya beliau-beliau semua. Tapi ya waktu saya bahkan diberikan kekerasan verbal, itu mereka pada diem aja dan tidak melakukan apapun gitu. Itu saya bingung, maksudnya sampai sebegitunya ke JE ini. Kalau bagi kami ya Om di sana itu JE itu sudah seperti kayak apa ya, sesuatu yang
apa untouchable, nggak bisa Iya, disentuh. iya. Jadi kita nggak berani bantah apapun gitu. Jadi kalau disuruh ke kiri ya ke kiri, disuruh ke kanan ya ke kanan. Kalau kita kena marah, terima dulu walaupun kamu nggak salah. Itu saya ngalamin sendiri. Yang salah divisi lain, saya dipanggil, saya dikaplok gitu. Dikaplok. Iya, Ini kerja nih, lagi kerja. iya, Dikaplok. iya bang, iya Om. Berarti kamu kalau lagi kerja hitungannya statusnya pegawai dong. Iya. Jadi kalau kita tuh paket lengkap, kekerasan fisik, verbal. Saya ketawa bukan Iya, ini ya. paham, bukan paham. bukan maksudnya bukan menghina atau menganggap remeh. Iya. Saya ketawa karena Makanya sebenarnya kalau dibilang misal, oh ya kita ada salah, kita itu bisa loh ditegur dengan cara baik-baik, itu sebenarnya bisa. ngaplok karyawan juga termasuk pidana juga bisa dong. Iya, itu pokoknya kalau ke saya khususnya, saya bercerita pengalaman saya tuh, saya sangat sering banget kalau misalnya dipukul, mau ditempeleng, diadu jidat sama jidat itu pernah di situ juga. Terus kemudian Aduh, gimana? Adu jidat sama Iya, jidat? jidat sama jidat. Dijedokin gitu? Iya, di heading. Iya, di heading, di headbutt gitu kayak orang lagi WWE gitu. Hah? Iya, iya. Jadi memang ini Om, kalau orang ngelihat di luar tuh covernya itu memang nggak akan percaya gitu. Oh, mungkin nggak bisa ditangkap karena gila. Jadi kita Oh, DGJ, iya. Masa pegawai di headbutt? Gimana ceritanya? Jadi memang kalau secara cover orang pasti ngelihat tuh yang bagus-bagus, kita mampu buat ini, buat itu, kita bisa ngelayanin tamu, nge-treatment apapun kayak gitu. Tapi kan kebanyakan nih Om, yang dari podcast-podcast yang sebelum-sebelumnya ada yang bilang kayak gini, loh saya kesana mereka kok happy-happy aja, nggak kayak tertekan gitu. Mereka nggak tahu apa yang kita rasain. Tapi kalian berpura-pura happy gitu? Kita harus ngelakuin itu. Mereka nggak tahu seberapa lelah, seberapa kita memperjuangkan, mempertahankan informasi itu ke keluarga kita, mempertanggungjawab itu terhadap diri kita sendiri, kayak gitu. Mereka nggak tahu. Jadi kalau buat netizen, buat orang-orang di luar, kalau nganggap bahwa memang di luar tuh terlihat bagus, rapi, epic banget, memang saya lakuin gitu. Tapi kita minta apa yang kita alami ini jangan ditiadakan, jangan di denial gitu, karena itu benar-benar kita alami. Kita tidak bersaksi dengan apa yang orang bicarakan saja gitu. Ini benar-benar kami alami gitu. Ya, jangan dinihilkan lah ya intinya Iya. ya. Nah, kalau keluarga kalian gimana setelah tahu ini kejadian? Ya, awalnya keluarga saya tuh sangat marah sekali, khususnya ibu saya gitu. Nah, cuman kan posisinya karena si J ini udah pernah sekitar 3-4 kali datang ke rumah saya, mengunjungi ibu saya dan tahu lokasinya di mana, Om. Setelah kasus ini saya pindahkan dulu. Saya Karena pindahkan takut. dulu. Iya, betul. Itu karena J itu sering kali mengumpulkan kita, baik itu dari baik itu versi yang kayak kita bareng-bareng semua sekelas gitu. Kalau nggak di tim intinya aja, J sering ngomong kalau saya ini kenalan saya tuh ada banyak. Saya itu dari nakal, dari orang-orang yang Apa nakal? jadi kayak misalnya saya itu tahu kehidupan dunia hitam, dunia putih. Kenalan saya itu mulai dari tukang becak sampai jenderal pun saya kenal. Jadi ya saya sudah ngerti semua, kalian jangan macam-macam seperti itu. Sama, saya juga kenal dia tukang beca Mbak Jenderal, nggak merkosa orang. Bilangin gitu ntar kalau ketemu. Ini mah nggak ada urusan kenal-kenalan apa nggak ada kenal-kenalan. Kalau anjing mah anjing aja. Kalau kejadian bener ya, kalau ini semuanya bener ya. Ya nanti kita lihat aja coba gimana kasusnya berjalan. Tapi intinya kalian yakin bahwa kalian bukti-bukti kalian semuanya siap. Iya. Nah, kalian sekarang dengan keadaan seperti ini, apakah ada psikolog atau psikiater yang menemani yang? Kalau selama ini ada dari LPSK yang membantu psikolognya kami gitu, Om. LPSK itu lembaga Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi. korban dan saksi. Iya.
PKS berarti. Saksi dan Saksi korban. dan Iya, korban. saksi Ya. dan korban. Saksi dan korban. Oke. Iya. Itu ditemanin gitu. Kadang sekitar sebulan sekali diajak nge-zoom kayak gitu. Cuman memang karena ini dampaknya ke kami itu sangat berat banget Om Ded. Jadi setelah kami memberikan pelaporan di Polda Jatim waktu itu, saya nggak ngerti dari pengalamannya teman saya, khususnya kalau saya tuh sering kali kayak mimpi buruk, kemudian saya jadi apa ya, kayak pusing sekali, kayak sakit kepala gitu. Jadi kalau misalnya aktivitas gitu kadang keinget, terus kemudian kadang ada nangis-nangis sendiri, kadang jadi kurang stabil gitu dari pribadi saya sendiri, kayak emosinya gitu. Seringnya nangis, terus habis nangis tuh sakit kepala, kayak kemarin juga itu sakit kepala banget gitu. Kalian, sorry lanjut. Sampai mengganggu banget ke pekerjaan gitu. Sekarang kalian masih ada kerjaan? Iya. Udah pindah kan dari sana? Sudah pindah dari sana. Oke. Saya pengen tahu kalian sekarang trauma tidak? Dengan gini, dengan misalnya ada cowok yang deketin kalian atau mau deketin kalian, trauma nggak kalian? Trauma. Masih trauma sampai sekarang. Khususnya adalah orang dewasa, itu yang kita trauma banget. Nah, tapi maaf ya, tidak semua orang dewasa seperti itu. Iya, iya. Itu bukan orang dewasa, itu orang sakit. Iya. Ya. Karena umurnya mau dewasa, mau muda, mau apa, kalau melakukan hal tersebut ya itu orang sakit. Kan sebenarnya kan basically kita tuh punya norma kan. Ini kalau ketika normanya sudah, ini kan intinya dia tidak punya norma kan gitu kan. Nggak punya. Saya sempat kok ngomong di mana-mana. Saya di podcast juga di mana juga saya ngomong. Kalau namanya cowok ngeliat cewek cantik ya pasti nafsu, pasti suka. Yang menghentikan dia tidak melakukan itu kan adalah norma dan kewarasan dia kan sebenarnya kan. Nah ini kan berarti kan norma dan kewarasannya sudah hilang. Makanya jadinya binatang. Karena binatang tidak punya norma, tidak punya kewarasan gitu kan. Ya. Basic kerjanya cuma insting doang. Nah, itu yang kalian hadapi makanya. Nah, kalian ada ancaman, ada macam-macam dari orang-orang? Ancaman kita ngerasain. Apa bentuknya? Salah satunya kita ada anonim yang ngirim kita kayak, kalian di mana? Kita jemput, kita patahin kaki kalian, nggak usah macam-macam kayak gitu. Terus habis itu memang beberapa kali kita kayak jadi kayak nggak paranoid atau gimana ya bilangnya Om. Kayak ngerasa ada orang yang datangin rumah. Makanya itu saat di pengadilan saya itu sampai make sure ini aman kita menyampaikan alamat. Karena saking takutnya gitu. Jadi ya, karena misalnya ada tukang sate jalan aja kedengeran orang lewat rumah bisa stres ya. Iya dong. Karena trauma kan bisa. Iya. Jadi kalau ditanyain trauma itu saya pribadi itu lumayan berat sih buat saya. Kayak untuk memulai hubungan baru itu kan bukan sesuatu yang mudah untuk saya sekarang. Karena saya ngerasa kayak aku udah nggak ada harganya, udah nggak apa ya, kamu cari yang lain aja, nggak usah aku. That's wrong. Iya Om, cuman aku kayak ngerasa that's totally wrong. hidupku kayak udah berat banget gitu dengan semua kayak gini, kayak ngerasa nggak layak aja gitu. No, that's wrong. Kamu nggak boleh berpikir seperti itu sama sekali. Nggak ada urusannya masa lalu yang kalian lewatin, yang kalian hadapin, dan ini kan bukan pilihan kalian kan, bukan kemauan kalian kan sebenarnya kan. Nggak ada urusannya. Kalau misalnya ada orang-orang yang menganggap kalian rendah gara-gara itu kejadian dan sebagainya, orang anggap kalian rendah lebih rendah lagi karena orang itu nggak mengalami apa yang kalian alami terus bisa menilai kalian seperti apa. No, that's wrong. I'm not agree with that. Saya nggak setuju dengan kata-kata itu. Kalian harus kuat lah. Nggak ada urusan dengan masa lalu kalian kok. Saya ngeliat kalian berdua aja, saya ngeliatnya normal, wanita cantik, muda, yang pernah punya masalah, bercerita. Nggak mikirin, kalian udah pernah diiniin, pernah diapain. Kalian korban kok. Kalian korban. Kalian nggak jual diri, kalian nggak apa, kalian korban. Kalau kamu masih berpikirnya gitu, ke depannya kalian akan nyusahin diri sendiri. Enggak. Kalau misalnya ada cowok yang merendahin kalian gara-gara kalian korban dan sebagainya, ya dia bukan cowok gitu. Tolol aja gitu. Itu kan masa lalu. Kasih Om deh. Kasih Om. Iya, bukan kemauan kalian. Saya nggak setuju karena
base pendidikan saya juga psikologi kan gitu ya. Banyak orang-orang yang punya trauma-trauma masa lalu, ada yang diperkosa pamannya, ada yang diiniin sama omnya sendiri dan sebagainya itu. Terus dia sampai ke depan terus mereka merasa bahwa kita udah nggak punya harga diri lagi karena kita udah dijamah sama orang, udah begini. Terus harga diri kalian nggak dilihat dari sana gitu. Harga diri kalian dilihat dari perjuangan kalian sekarang ini justru. Nah kan kalau memang semua yang diceritakan ini benar dan berhasil dan beliau mendapatkan hukuman yang setimpal, kalian nyelamatin berapa orang? Ya kan kita nggak pernah tahu ini ke depannya nggak akan selesai di situ dong. Pasti ke depannya akan ada korban lainnya kan. Benar, Om Ded. Itu yang kita tuh pengen stop. Ya. Benar, pengen kita stop. Karena ada yang bilang kayak gini, Om Ded. Kalian itu jangan menyusahkan adik-adik kalian yang masih sekolah di sana. Iya, betul. Padahal mereka nggak tahu kita berusaha supaya itu tidak kejadian ke adik-adik kita. Supaya masa depan adik-adik kita lebih terjamin. Betul. Mereka nggak ngalamin hal yang menjijikan, hal yang nggak manusiawi seperti yang kita alamin gitu. Mereka nggak dapat poin itu, masih banyak Om yang nggak dapat poin itu. Mereka nganggap bahwa kita mau ngancurin sekolah itu. Padahal kita pengen sekali adik-adik tuh sekolah dengan layak. Ya, jadi sebenarnya kita itu tidak ada niatan, sekali lagi tidak ada niatan untuk pengen menutup sekolah itu. Kami alumni di sana, kami dari awal itu, saya angkatan kedua, dia angkatan ketiga, dan kita tuh bener-bener perintis di situ, Om Ded. Kita nggak mungkin nggak cinta dengan sekolah itu. Itulah kenapa kita sebenarnya melakukan hal ini juga untuk supaya bagaimana nanti masa depan adik-adik kita yang ada di sana. Ya makanya masalah nggak tutup sekolah itu kan kasusnya harus diselesaikan dulu dong. Iya. Betul. Ya dong, siapapun yang berkaitan dengan hal tersebut, siapa pelakunya, siapa yang menutupi dan sebagainya, ya dong. Betul. Sekolah mah nggak perlu tutup kan, manajemen berubah, semua kan bisa kan. Iya, benar Om. Itu kan yang harusnya dilakukan kan. Iya. Jadi kalau kalian diam aja ya akan ada korban berikutnya yang belum tentu lebih kuat dibandingkan kalian loh. Iya. Kamu tadi masih bilang saya merasa rendah diri, nggak ada harga dirinya begini. Bisa aja kalau ini bukan kalian bunuh diri, gantung diri. Iya. Iya loh, kan kita nggak pernah tahu kejadian seperti itu. Nunggu apa? Nunggu korban jiwa atau apa gitu kan nggak mungkin toh. Ya memang harus bicara kalau ada kejadian seperti ini harus bicara dan memang tugasnya pengadilan dan sebagainya ya buka sebenar-benarnya gitu. Kalau ada saksi dan sebagainya ya silahkan karena nggak ada urusannya dengan sekolah, ini mah manusianya kan yang ada di sana kan. Iya, benar Om Ded. Iya. Benar Om. Karena siswa-siswinya juga ada yang berprestasi juga pasti ada gitu kan. Namanya sekolah. Saya bingung ngomong sama kalian. Tapi harapan kalian apa deh gitu? Ya, kalau dari harapan saya sih apa ya? Saya ingin juga dari apa yang kami ceritakan di sini itu bisa membuat khususnya adik-adik kami, adik-adik kami, teman-teman kami ataupun kakak-kakak kami yang pernah dapat perlakuan seperti ini itu bisa juga berbicara gitu ataupun bisa speak up karena posisinya kita nggak pernah tahu siapa lagi yang nanti akan jadi korbannya. Tapi bagi saya sendiri sebagai korban kan sebenarnya ini bukan hal yang salah gitu. Kalau kita malu kalau kita salah gitu. Kan kita ini sebenarnya melakukan hal yang benar. Jadi bagi teman-teman ataupun adik-adik kami yang masih belum berani, mari ayo sama-sama. Saya dan juga teman saya yang di samping ini kami sudah pernah mencoba dan hari ini sudah mulai plong meskipun saya tidak tahu apa judgement yang akan orang sampaikan ke kami, tapi kami sudah menyampaikan apa yang menjadi keharusan atau kewajiban kami yang sebagai korban yang memang harus bertindak tegas gitu. Ya pasti akan ada orang-orang yang nggak belain kalian pasti gitu. Ada orang-orang ya mungkin siapa saya nggak tahu ya orang-orang dia juga yang mungkin ya gitu itu pastilah nggak bisa kan buat orang semuanya setuju dengan kita kan nggak bisa. Tapi kan kalau kalian nggak bercerita ini maunya sampai kapan gitu kan intinya kan mau sampai kapan kan nggak beres-beres ini masalah nanti. But that's the most important thing tadi saya bilang ya jangan pernah merasa bahwa kalian jadi tidak berharga loh. Yes. Nggak ada urusannya kalian tidak berharga dengan kejadian tersebut tuh skemanya nggak ketemu menurut saya. Kalian nggak berharga kalau kalian melakukan itu.
dia yang nggak berharga justru. Thank you Om. Ya, jadi jangan pernah berpikir itu lagi. Anyway, kalian kapan ketemu dia terakhir kali? Di pengadilan? Iya, di Pengadilan. pengadilan. Betul-betul juga yang saya harapkan, jangan sampai ini pelaku bebas. Astaga, aduh, kalau sampai bebas ini bisa berbahaya. Saya betul-betul berharap para saya dan juga teman saya, para korban yang lainnya tuh, untuk pelaku bisa dihukum seberat-beratnya seperti itu Om Ded. Karena kan orangnya juga punya kuasa, berduit juga. Jangan sampai betul-betul hukum di Indonesia tuh bisa kalah dengan orang-orang berduit. Itu yang kami harapkan betul-betul Om Ded. Ya, ya kita lihat. Tapi untuk itu semua ya makanya butuh orang-orang untuk berani bicara. Ya. Karena kan kalau nggak bicara juga ya hilang. Gak ada yang terjadi. Nggak ada yang terjadi, betul. Jadi jangan pernah diam lah. Mungkin dari sini kalian bisa belajar, kalian bisa membuat sesuatu nanti. Amin. Ya kan? Amin. Saya nggak tahu kalian kalau misalnya kasus ini beres dan sebagainya, mungkin kalian bisa jadi pejuang keadilan buat perempuan, buat wanita, buat korban-korban. Amin. Iya kan? Banyak loh yang melakukan hal tersebut dan akhirnya bisa berguna juga untuk generasi ke depannya. Iya. Ya. Ya tapi entah satu apa itu Ju? Ada mau menunjukkan nggak? Lucu aja sih. Boleh apa? Maaf ya. Baca Mas. Anda ingin sukses selama tidak berdosa, lakukan. Tuh kirimin ya. Oh, ada duanya. Dua-duanya. Oke. Oh ya. Ada satu lagi. Ya. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Oh. Iya, ini sering banget diulang-ulang ke kita dari kita sejak sekolah. Itulah yang memang kita dari kelas 1 itu Om, kita memang semuanya itu dipaksa semuanya. Segala sesuatu dipaksa sampai kita terbiasa melakukan itu. Ya memang betul. Akhirnya Itu kita- saya setuju. Saya setuju hal tersebut karena aduh. Ingat ya, saya nggak ngetawain kejadian ini ya. Netizen suka goblok kadang-kadang ketahuan ntar dibilang ketawain korban. Nggak, ini lucu kan gitu loh, maksudnya ya memang dipaksa, terpaksa, terbiasa tuh memang betul gitu. Kalau misalnya untuk olahraga gitu, untuk bangun pagi, untuk hal positif kan gitu kan. Saya juga ngajarin anak saya juga gitu dari kecil, dia saya ikutin bela diri dari umur 6 tahun. Ya awalnya dipaksa, lama-lama dipaksa, terpaksa, terbiasa, bahkan sekarang bukan terbiasa, sekarang edik, dia nggak bisa berhenti dia. Iya. Ya, karena halnya positif Benar, gitu loh, benar. bukan untuk hal-hal negatif seperti ini. Jadi gini lah untuk masyarakat juga ya. Ketika kalian lihat motivator tuh juga kalian jangan langsung dengerin kata-kata mereka terus kalian nganggap wah ini kata-kata mereka tuh pasti berbunga-bunga. Tapi here's the thing, they do not walk your walk. That's the problem. Mereka nggak ngalamin apa yang kalian alamin gitu. Jadi kadang-kadang saya juga dengerin motivator, orang dengerin motivator. Nggak ada salahnya ya, tidak semua motivator seperti ini loh ya. Ingat ya, tidak semua motivator seperti ini. Tapi tahu motivator terbaik buat kalian ya diri kalian sendiri gitu. Jadi lebih baik dibandingkan kalian sebelumnya. That's it, as simple as that kok gitu. Jadi dan untuk para motivatornya juga, kalau kalian mau memotivasi orang gitu, satu tujuannya jangan untuk negatif. Karena kalau negatif Anda bukan motivator, Anda manipulator. Anda memanipulasi pikiran orang untuk berbuat untuk kalian mendapatkan keuntungan. Yang kedua gitu ya, kalian kalau motivator ya jangan mengambil keuntungan hanya dari omongan-omongan kalian terus kalian nggak bertanggung jawab terhadap orang-orang itu dan jangan melakukan hal seperti ini. Makanya saya sempat ngomong tuh kemarin, saya dengerin motivator, saya juga pernah ngomong gitu, tapi setelah saya pikir-pikir kayaknya salah. Sekarang banyak motivator bilang keluar dari zona nyaman. Kemarin saya mikir, loh kita kerja capek-capek supaya masuk zona nyaman, disuruh keluar tuh gimana? Tapi kalian yang kuat ya. Siap. Terima kasih Om Ded. Ya, kalian yang kuat. Yang pasti ya kalian pahlawan lah. Ya, jadi kalian yang kuat. Nah, saya yakin setelah ini juga pasti banyak yang bantu. Amin. Ntar kalau ada apa-apa juga bisa kontak kita lah, kita bantu juga lah. Terima kasih banyak Om Ded. Saya juga kenal kok dari tukang beca sampai jenderal tuh juga. Kita sangat berterima kasih Saya yang sekali terima Om kasih Ded. banyak kalian. Karena Terima kasih banyak. nggak nyangka bisa datang ke sini.
Iya, sungguh gak nyangka banget. Jadi begitu dengar berita itu kayak, what? It's real? Yes, it is because I think hal-hal seperti ini perlu disebarkan. Ya, kalau enggak ya tadi kalau nggak bicara ya diam. Banyak orang nggak berani bicara soalnya sekarang. Dan kalau ini buat kebenaran ya, selama tidak berdosa lakukan. Dilakukan. Iya. Ini Tapi yang yang benar. Ini yang benar. Ini yang benar. Iya, iya. Sama tidak berdosa Lakukan. lakukan. Dan nanti Anda ngomong ke orangnya. Kalau misalnya benar kejadiannya sudah selesai semua, misalnya, ya kita kan nggak tahu ya, tapi misalnya udah benar semuanya, terbukti, tertangkap, nah nanti kalian bisa ngomong. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Di penjara. Tetap semangat ya, tetap Siap, semangat siap. ya. Pokoknya jangan pernah putus asa, jangan pernah rendah diri. Pokoknya you are beautiful, you're smart, and you're amazing. So keep it like that, ya. And keep on speak up ya. Jangan pernah kalah dengan hal-hal lain. Kalau itu kebenaran, lakukan. Thank you. I'll see you Makasih again, banyak, ya. Terima Om kasih Ded, banyak ya. ya. You're amazing. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.